Pada hari ini pelajaran pertama kita di dalam Asmaul Husna di bulan Ramadan. Walillahil hamd. Allah tabaraka wa taala mempertemukan pelajaran kita perdana di bulan Ramadan. Dan bahasan kita kali ini adalah Al-Ahad dan Al-Wahid, yang kedua-duanya berarti esa. Satu tak ada duanya. Al-Ahad adalah nama Allah, demikian juga dengan Al-Wahid adalah nama Allah yang bermakna satu-satunya, hanya Dia. Sebelum makhluk semuanya diciptakan Allah tabaraka wa ta'ala, maka tidak ada kecuali Allah. Setelah itu Allah menciptakan makhluk. Dan jangan tanya kapan, dan kapan. Karena itu tidak bisa ditakar oleh akal manusia. Perkara yang gaib, akal manusia terbatas. Dan Allah tabaraka wa ta'ala tidak pernah memberikan kemampuan manusia untuk mengetahui semua itu. Apa yang pertama kali diciptakan Allah? Allahu a'lam. Bukankah ada hadis awwalu ma khalaqallahu al-qalam, yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena? Sejauh yang ana tahu, maksud hadis ini bukanlah dia yang pertama. Maksud hadis ini bukanlah pena itu yang pertama kali yang Allah ciptakan. Akan tetapi maknanya adalah di awal Allah menciptakan pena. Bukan pena adalah makhluk yang pertama kali Allah ciptakan. Ini yang ana tahu, sejauh yang ana tahu dalam ilmu ana yang tak terlalu banyak, ketika mencoba untuk mendengarkan syarah para ulama tentang hadis ini tidak menunjukkan bahwa makhluk yang pertama kali Allah ciptakan bernama pena. Namun awal-awal Allah menciptakan pena, Allah katakan kepada pena, uktub. Ini makna hadis awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Di awal Allah menciptakan pena, Allah berkata kepada pena, uktub, tulislah wahai pena. Qala ma aktub. Pena berkata kepada Allah, apa yang harus saya tulis? Lalu Allah mengatakan, uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulis apa yang akan terjadi nanti dari saat awal diciptakan pena ini, apa yang akan terjadi nanti sampai hari kiamat. Maka pena menuliskan seluruh yang akan terjadi sampai hari kiamat, dan dituliskan di dalam lembaran-lembaran, dan itu yang disebut dengan Lauhul Mahfuz. Dan ini terjadi 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Yang berhubungan dengan bahasan kita sekarang adalah bahwa sebelum semua makhluk diciptakan, maka hanya Allah satu-satunya. Dengan keperkasaannya, dengan kekuasaannya, dengan kemahahebatnya, dengan kemaha penciptaannya, dengan seluruh yang sekarang ini Allah terangkan kepada kita, sudah ada bersama Allah tabaraka wa ta'ala. Rabbul Izzati wal Jalalah, sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala seperti itu. Allah terpuji sebelum makhluk diciptakan. Tidaklah dengan adanya makhluk baru Allah terpuji. Tidak.
Allah perkasa sebelum makhluk diciptakan. Bukan karena adanya makhluk lalu Allah perkasa dengan keperkasaannya mengatur. Tidak. Allah sudah perkasa sebelum makhluk itu ada. Dan Allah tabaraka wa ta'ala ketika kita berbicara tentang Allah, pembicaraan kita kepada 3 bahasan. Pertama, Allah yang maha mencipta, mengatur, memiliki, menguasai, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, menurunkan hujan, dan aneka ragam yang dikerjakan Allah kepada hamba-hambanya. Ini disebut dengan af'alullah, fi'il Allah. Perbuatan-perbuatan Allah, apa yang telah Allah lakukan kepada para makhluk. Semuanya. Di bahasan yang pertama. Dan bahasan yang kedua, bahwa Allah memiliki nama dan sifat. Dan ini yang sedang kita pelajari, fikih nama dan fikih sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Dan bahagian yang ketiga berbicara tentang Allah, bagaimana makhluk kepada Allah. Bagaimana makhluk kepada Allah. Dan ini yang dikenal dengan 3 tauhid. Yang pertama disebut tauhid rububiyah. Tauhid bahwa Allah lah Rabb, yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur, yang memiliki, yang memberi rezeki, yang menurunkan hujan, yang memberikan, melakukan, mendatangkan matahari, menenggelamkannya, mendatangkan malam, dengan gelapnya, mendatangkan siang, dengan cahayanya. Memberikan rezeki kepada seluruh makhluk-makhluknya. Semua ini bab rububiyah. Dan yang berikutnya bab asma wa sifat, pelajaran kita hari ini. Dan yang ketiga adalah bagaimana makhluk kepada Allah, di mana makhluk harus menjadikan Allah ilah satu-satunya yang dia ibadati satu-satunya. Kembali kita ulang kepada saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, nun yang jauh di sana, yang mengatakan bahwa ini adalah karangan manusia, tauhid terbagi 3. Jawabannya tidak. Inilah yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Dan apa yang dikatakan oleh para ulama tauhid terbagi 3 bukanlah karangan, akan tetapi setelah dibaca Al-Quran, difahami Al-Quran, maka kandungan Al-Quran itu yang berhubungan dengan Allah dibagi 3 secara kelompok besar. Seperti yang tadi kita katakan. Hal-hal yang di dalam Al-Quran berhubungan dengan Allah dan apa yang ia lakukan. 2, Allah nama dan sifat-sifatnya. Yang ketiga, makhluk harus bagaimana kepada Allah. Ngantuk? Enggak? Oke. Kalau ngantuk, wudu. Oh. Dan ini sudah kita ulang-ulang dalam beberapa pertemuan. Kita ulang-ulang agar mengingatkan kaum muslimin bahwa ini bukanlah bid'atun minal qaul, sesuatu yang bid'ah. Kenapa? Karena dia adalah istiqra'un fi kitabillah wa fi
ahadits Rasulullah SAW, dan datanglah kesimpulan. Membaca ayat-ayat Allah, mempelajari ayat Allah, membaca hadis Rasulullah SAW, kesimpulannya begini. Ini hanya mengambil kesimpulan dan intisari daripada apa yang ada di dalam kitabullah tentang Allah, apa yang ada dalam sunnah-sunnah Nabi SAW tentang Allah. Maka bahasannya 3. Allah dalam apa yang ia perbuat, Allah dan perbuatannya, Allah dan af'alnya. 2, Allah dengan nama dan sifatnya. 3, bagaimana makhluk kepada Allah. Ketahuilah, di 3 poin yang tadi Allah ingin kita mengesakannya. Al-Ahad. Di 3 poin tadi, di 3 bahasan tadi, Allah Ahad. Ahad di dalam rububiyah, Ahad di dalam asma wa sifat, dan Ahad di dalam hamba harus menjadikannya satu-satunya. Dan ini yang dikatakan oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, annahu subhanahu wa ta'ala huwal mutafarridu bi sifatil majdi wal jalali, al-mutawahhidu bi nu'util azamati wal kibriyai wal jamali, fahuwa wahidun fi dhatihi la shabiha lah, wa wahidun fi sifatihi la mathila lah, wa wahidun fi af'alihi la sharika lah, wa la dhahir, wa wahidun fi uluhiyatihi falaysa lahu niddun fil mahabbati wat ta'zimi wad dhulli wal khudu', wa huwa al wahidul ladzi 'azumat sifatuhu hatta tafarrada bi kulli kamal. Silahkan kembali kepada kitab yang memiliki kitab, dan terjemahannya juga ada di dalam kitab antum, bahwa Allah lah esa satu-satunya di dalam sifat, kemuliaan, keagungan, kebesaran dan keindahan. Dialah zat satu-satunya yang tidak ada zat seperti zatnya dia. Dan dialah Allah satu-satunya, Rabbul Izzati wal Jalalah, di dalam sifat yang mana tidak ada yang serupa dengan, semisal dengan sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan dialah satu-satunya di dalam perbuatan-perbuatan yang ia lakukan, di mana tidak ada sekutu bagi Allah dalam perbuatan tersebut. Bahkan tidak ada yang menolong Allah untuk melakukan apa yang ia lakukan. Dan Allah satu-satunya yang harus diibadati oleh hamba-hambanya, dan hambanya tidak boleh menyekutukan dia dalam seluruh peribadatan. Uduk. Kum tawadda. Dan apa yang beliau katakan di dalam paragraf ini, inti bahwa keesaan Allah di 3 tempat. Esakan Allah di dalam rububiyah, esakan Allah di dalam asma wa sifat, dan esakan Allah di dalam uluhiyah. Tentang apa yang Allah lakukan kepada hamba-hambanya, kepada makhluk-makhluknya, hanya dia yang melakukan satu-satunya, ada selain dia. Bahkan tidak ada yang menolong Allah untuk melakukan itu. Allah melakukan seorang diri.